anak-anak Ibu Deris kelas 3. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Bu Deris dalam pelajaran SBDP. Hari ini kita ketemu lagi secara daring dulu ya. Nanti jika keadaan sudah stabil, mudah-mudahan kita bisa belajar secara tatap muka kembali. Sebelumnya, semangat semuanya ya. Agar kita lebih semangat, mudah-mudahan semuanya sudah sarapan dan sudah pada mandi. Sudah melakukan hal itu kan semuanya dari rumah? Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu tetap mengingatkan kepada kita semua agar mengikuti protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu secara agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, nah Ibu akan menjelaskan tentang karya seni dekoratif. Nah, ini contoh gambar karya seni dekoratif. Nah, masih ingat penjelasan Ibu pada minggu lalu? Apa itu karya seni dekoratif? Ibu akan mengulang kembali tentang karya seni dekoratif. Karya seni dekoratif adalah karya seni rupa yang bercorak hiasan. Apa fungsi dari karya seni dekoratif? Fungsi karya seni dekoratif adalah sebagai hiasan pada sebuah benda agar terlihat lebih indah. Nah, hiasannya itu berbentuk macam-macam. Ada bentuk garis, bidang, warna, dan juga yang lainnya. Hiasan apa saja yang bisa digunakan untuk karya seni dekoratif? Bisa hiasan dinding pada lukisan dan bisa hiasan pada motif kain. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan karya dekoratif itu menggunakan unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa apa aja yang digunakan dalam karya seni dekoratif? Ada unsur garis, unsur titik, unsur bidang, dan unsur warna. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan satu persatu unsur-unsur dalam karya seni rupa dekoratif. Yang pertama ada unsur titik. Anak Ibu pasti sudah sering dong membuat titik. Nah, titik itu berbentuk juga seperti bintik. Bintik sama dengan titik. Nah, titik itu ada yang berbentuk kecil dan ada juga yang berbentuk besar. Nah, Ibu akan tampilkan contoh gambar titik. Ini dia contoh gambar titik-titik. Titik-titik. Ini ukurannya lebih besar daripada ukuran titik di ujung kalimat. Ini ada kan tanda titik? Lebih besar dari gambar ini. Nah, itu yang dikatakan dengan titik. Unsur yang kedua dalam karya seni dekoratif ada garis. Anak Ibu juga pasti sering membuat garis. Nah, macam-macam garis ada garis lurus, horizontal, garis lengkung, garis zigzag, dan garis gelombang. Coba di antara 1, 2, 3, 4 ini pernah atau tidak kalian membuat garis ini? Kalau pernah membuat ini, pasti kalian tahu bagaimana bentuknya. Nah, Ibu akan tampilkan contoh garis. Yang pertama, horizontal dan vertikal. Nah, berikut contoh garis vertikal dan horizontal. Ini yang dikatakan vertikal, lurus ke depan atau lurus ke belakang. Yang dikatakan garis horizontal, lurus ke samping. Nah, sampai di sini paham kan tentang garis horizontal dan vertikal? Lalu ada contoh yang kedua, garis lengkung. Anak Ibu bisa tahu tidak bagaimana bentuk garis lengkung sebelum Ibu memberikan contohnya? Ayo coba pikirkan dari rumah. Ya, coba lihat jawabannya. Sama atau tidak dengan yang kalian pikirkan? Nah, berikut contoh garis lengkung. Nah, ini yang dikatakan garis lengkung atau sama dengan juga garis setengah lingkaran. Oke, lanjut yang ketiga ada contoh garis zigzag. Ayo coba pikirkan dari rumah bagaimana bentuk garis zigzag. Oke, lihat jawabannya sama tidak seperti yang kalian pikirkan? Nah, ini garis zigzag. Garis zigzag ini seperti garis segitiga.
Beda dengan garis gelombang. Garis gelombang sama garis zigzag hampir sama, tetapi gelombang dia bentuknya agak seperti U. Nah, seperti gelombang air laut. Beda ya sama garis zigzag. Oke, sampai di sini tentang garis paham ya. Kita lanjut pada unsur bidang selanjutnya. Nah, ada beberapa unsur bidang yang akan kita bahas pada unsur-unsur karya seni dekoratif. Ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, ketupat, trapesium, parallelogram atau rhombus. Nah, ini bidang-bidang ini bisa kita buat dalam karya seni dekoratif. Ada segitiga, ada bintang, ada bidang yang lainnya. Oke. Nah, unsur pada karya seni dekoratif yang terakhir ada unsur warna. Ada warna primer dan juga ada warna sekunder. Warna sekunder ini dihasilkan dari percampuran warna primer, biru campur merah, merah campur kuning, sehingga menghasilkan warna sekunder. Nah, dari beberapa unsur-unsur yang sudah Ibu jelaskan, itu dapat menghasilkan gambar untuk membentuk hiasan pada lukisan dinding ataupun pada hiasan motif kain. Nah, berikut ada contoh gambar beberapa unsur dekoratif. Nah, ini gabungan dari beberapa unsur-unsur karya seni dekoratif. Yang tadi ada unsur garis, titik, bidang, dan juga warna. Nah, inilah dia percampuran dari beberapa unsur pada karya seni dekoratif. Oke, penjelasan Ibu sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semuanya paham akan penjelasan Ibu pada hari ini. Jika ada yang tidak paham, bisa menanyakan langsung kepada Ibu melalui WA. Oke, Ibu akan memberikan tugas berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi. Berikut soalnya. Yang pertama, tuliskan pengertian seni rupa dekoratif. Lalu yang kedua, tuliskan unsur-unsur yang terdapat dalam karya seni rupa dekoratif. Dan yang ketiga, gambarkan bentuk dari gabungan unsur titik, garis, bidang, warna dari karya seni dekoratif. Soal nomor 3 seperti contoh gambar tadi nak ya, tapi kalian bebas bisa membuat motif yang lain. Nah, ini tadi soal nomor 3 boleh seperti ini, tapi tidak boleh sama persis. Coba cari lain gambarnya di internet juga ada. Oke, paham nak untuk soalnya dan paham akan penjelasan Ibu hari ini? Jika sudah selesai soalnya, bisa kalian kirim ke Google Classroom. Semua sudah bergabung di Google Classroom kan? Foto kalian saat mengerjakan tugas dan foto hasil latihan yang sudah kalian buat ini. Oke semuanya, selamat mengerjakan, semangat semuanya, selamat pagi, bye-bye.